Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Amalia dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teks sejarah. Baiklah, yang pertama adalah pengertian teks sejarah, yaitu teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Yang kedua, perbedaan teks sejarah dengan cerita fiksi. Tokoh teks sejarah lebih nyata, sedangkan cerita fiksi tidak nyata. Yang kedua adalah isi sejarah berdasarkan faktor yang nyata, sedangkan isi fiksi banyak mengandung kejadian yang tidak nyata. Yang kedua adalah sumber teks sejarah seluruhnya berasal dari dokumen sejarah tokoh-tokoh yang terlihat relevan, sedangkan cerita fiksi hanya karangan. Selanjutnya, teks sejarah berfungsi sebagai karya ilmiah, yaitu pengetahuan, sedangkan cerita fiksi yaitu berfungsi untuk sebagai karya seni sastra. Untuk seni, selanjutnya ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama adalah disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Yang kedua adalah bentuk teks sejarah, yaitu teks cerita sejarah. Yang ketiga adalah struktur teksnya, orientasi peristiwa, reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima, isi berupa fakta. Selanjutnya, struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini berisi tentang pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua adalah peristiwa. Bagian ini yang berisi tentang rangkuman peristiwa sejarah yang terjadi, disampaikan menurut urutan kejadian atau waktu dari awal sampai akhir kejadian tersebut. Yang ketiga adalah reorientasi, yaitu bagian akhir dari teks cerita sejarah biasanya berisi mengenai komentar pribadi dari penulis itu sendiri mengenai kejadian yang ditulisnya. Selanjutnya, fungsi teks sejarah. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yaitu biasanya dijadikan petunjuk kehidupan buat manusia. Yang kedua adalah fungsi rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gambar dari seseorang kepada pembaca. Yang ketiga adalah fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi kepada inspirasi imajinasi dan kreativitas kepada pembaca. Selanjutnya, yang keempat, yaitu fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Selanjutnya, 6. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks sejarah. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai yang dapat memberikan sesuatu arti yang sangat mendalam dalam kehidupan. Yang kedua adalah nilai moral, yaitu memberikan nasihat atau ajaran yang berkaitan dengan akhlak budi. Yang ketiga adalah nilai agama, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Yang keempat adalah nilai sosial, yaitu berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dan masyarakat. Yang keenam yaitu nilai estetis yang berkaitan dengan keindahan teknik yang digunakan pengarang.
ketujuh adalah ciri-ciri teks sejarah. Yang pertama adalah menggunakan kata pronomina, yaitu kata yang dipakai untuk benda, menggunakan benda atau menamai seseorang. Yang kedua adalah frase adverbal, yang kata yang dipakai untuk menunjukkan kejadian atau peristiwa. Yang ketiga adalah verba material, yaitu kata yang dipakai untuk melakukan aktivitas yang memakai fisik. Yang keempat adalah konjungsi temporal, yaitu kata yang menata urutan peristiwa. Yang kelima adalah menggunakan kalimat majemuk, yaitu kalimat dua atau lebih yang disatukan dalam satu kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.